Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Majelis Taklim berbasis moderasi beragama. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu jenis dan fungsi majelis taklim. Majelis taklim itu sendiri secara istilah ialah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang peserta didiknya memiliki jumlah yang relatif banyak. Majelis taklim menggunakan kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel mengikuti kebutuhan para jamaahnya dan peserta didik. Adapun jenis-jenis majelis taklim dapat dibagi menjadi 4, yaitu dilihat dari segi kelompok sosial jamaah majelis taklim itu sendiri. Yang pertama yaitu majelis taklim bapak-bapak, yang di dalamnya beranggotakan khusus para bapak-bapak. Yang kedua yaitu majelis taklim ibu-ibu, yang tentunya di dalamnya beranggotakan khusus perempuan, terutama ibu-ibu. Selanjutnya yang ketiga yaitu majelis taklim remaja yang beranggotakan para remaja. Yang terakhir yaitu majelis taklim yang beranggotakan berbagai kalangan, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja hingga anak-anak. Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan sosial. Poin selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan majelis taklim berbasis moderasi beragama. Dalam konteks kehidupan kebangsaan dan keberagaman, maka penting bagi pendidikan non-formal seperti majelis taklim menerapkan atau mengelola manajemen pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada nilai keagamaan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai wasatiyah atau moderasi beragama. Maka dari itu, manajemen pembelajaran pada majelis taklim perlu disusun secara sistematis dan struktur dengan nilai-nilai moderasi sebagai core spiritnya. Dengan hal ini, manajemen pembelajaran pada majelis taklim perlu mengimplementasikan aspek-aspek seperti materi pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dalam rangka moderasi beragama sebagai output dari kegiatan tersebut. Pendekatan ini dapat tercapai dengan beberapa strategi utama. Yang pertama ialah integrasi nilai-nilai moderasi agama yang relevan. Salah satu strategi selanjutnya ialah penggunaan metode pembelajaran yang mendorong berpikir kritis dan sikap saling menghargai. Strategi ini diimplementasikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin serta membentuk generasi umat yang dapat hidup damai dalam keberagaman. Sekian dari saya, lanjut ke materi. Baik, untuk manajemen pembelajaran pendidikan majelis taklim sangat penting sekali karena Indonesia memiliki keberagaman, dan salah satu peran majelis taklim adalah sebagai pelopor pendidikan keagamaan yang moderat dan damai. Kemudian majelis taklim bukan sekedar tempat mengkaji saja atau sebuah kajian, tapi juga wadah untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat semangat Islam rahmatan lil alamin. Kemudian melalui manajemen pembelajaran yang terstruktur, perencanaan, pengajaran, hingga evaluasi majelis taklim mengintegrasi prinsip moderasi, inklusif, seimbang, dan menghormati perbedaan. Maka daripada itu, dengan pendekatan ini, majelis taklim turut membentuk masyarakat yang toleransi, kritis, dan siap hidup damai dalam keberagamaan
bermasyarakat atau bersosial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan peserta didik, lembaga pendidikan keagamaan, majelis taklim berbasis moderasi beragama. Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan. Tenaga pendidik, ustadz atau ustadzah di majelis taklim merupakan tokoh sentral dalam proses pendidikan. Pengelolaan tenaga pendidik ini meliputi yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, memastikan bahwa tenaga pendidik ini memiliki pemahaman yang kuat. Yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan kompetensi. Tenaga pendidik perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang memperkuat kompetensi pedagogik. Yang ketiga adalah evaluasi dan apresiasi kinerja. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas penyampaian materi dan memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi. Yang selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Peserta didik di dalam majelis taklim ini terdiri dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan sosial. Pengelolaan peserta didik ini mencakup yang pertama adalah pendataan dan identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah pengelompokan dan penjadwalan kegiatan. Yang ketiga adalah pembinaan karakter moderat. Yang keempat, yang terakhir adalah keterlibatan aktif peserta didik. Yang selanjutnya adalah manajemen sarana dan sarana prasarana lembaga pendidikan keagamaan, majelis taklim berbasis moderasi beragama. Ditinjau dari fungsi dan perannya, di dalam ini tujuan dari adanya sarana dan prasarana yaitu adalah pendidikan, yaitu agar mendapatkan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk hal ini, prinsip dasar dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah atau di majelis taklim yaitu adalah lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot di majelis taklim hendaknya merupakan pancaran keindahan bersama. Yang ketiga adalah lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah di majelis taklim serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dan kepentingan serta keutamaan atau manfaat bagi anak-anak, murid-murid, dan guru-guru di majelis taklim tersebut. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Salam. Manajemen keuangan majelis taklim adalah pengelolaan dana yang dimiliki oleh majelis taklim termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana. Manajemen keuangan ini sangat penting untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat, donatur, dan stakeholder lainnya. Nah, pada umumnya manajemen keuangan majelis taklim itu menggunakan sistem uang kas yang diperoleh dari setiap anggota, yang kemudian setiap bulannya dilakukan pendataan oleh bendahara dan dilaporkan ke ketua sebagai penanggung jawab. Nah, kas itu terdiri dari kas inti, infak, terus arisan, donatur, donasi, dan takjil Ramadan. Nah, yang akan dibagikan kepada panti asuhan, rumah Quran, rumah yatim, dan lain sebagainya.